Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dimas Akbar, saya Muhammad Nur Afin Wijaya, saya Mada Rosyada, saya Fania Dewi, saya Alfinur Amalia, saya Sultan Umar Habibi. Kami akan menjelaskan cara penggunaan Express PCB. Selamat menonton. Masuk ke dalam web PCB Express, lalu download yang klasik dan masukkan email. Setelah itu akan keluar tulisan download dan klik pada download. Otomatis file akan terdownload dalam browser kalian. Selanjutnya menginstal, kita ekstrak file yang telah tadi download, lalu buka filenya dan klik 2 kali pada installernya. Tunggu hingga keluar installer. Lalu klik next, pindah ke atas, next, 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 dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, klik finish dan PCB Express siap dipakai. Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Express PCB. Di sini seperti yang kita lihat pada menu bar, seperti biasa ada menu File, Edit, View, Komponen, Layout, dan Help. Pada menu file sendiri di sini seperti biasa ada New untuk membuat berkas baru, Open untuk membuka berkas yang telah kita save, Save untuk menyimpan berkas yang telah kita gunakan, Save As juga untuk menyimpan. Lalu ada banyak lagi seperti print, export, image, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada file edit. Di sini seperti biasa ada menu undo, cut, copy, paste, delete, deselect, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada menu view. Di sini ada menu zoom in, zoom out, zoom to fit, zoom to previews, dan lain-lain. Zoom in untuk ngezoom spreadsheet kita seperti ini. Lalu zoom out untuk ngezoom out, ya. Zoom to fit itu untuk ngepasin ke layar kita, zoom to previews untuk kembali ke settingan zoom kita sebelumnya. Lalu di sini ada option, kita dapat lihat di sini. Di sini kita dapat memilih display unitnya dalam ukuran apa. Ini dalam ukuran inches atau milimeter. Ini display grid adalah titik-titik yang ada di sini. Ini adalah jaraknya. Kita dapat ngeset jarak titik-titik antar titiknya. Jika kita di sini ngeset 10 mm, maka jaraknya akan tambah jauh. Selanjutnya ada komponen. Di sini ada rotate body ini, group ungroup, save, set. Ini nanti akan ke unlock setelah kita menempatin komponen kita. Di sini kita dapat memilih komponen pada komponen manager. Terdapat banyak komponen di sini seperti kapasitor, konektor, dan lain-lain. Ada resistor juga, ada diode. Di sini kita ambil contoh satu, kapasitor. Kita dapat memasukkan komponennya ke PCB. Selanjutnya, selain komponen manager, di sini ada pad manager. Pad manager merupakan untuk nyeting ininya, padnya. Jadi kita dapat nyeting ukuran padnya seperti yang kita mau dengan cara create new pad. Di sini terdapat banyak contoh padnya seperti bundar, round, square, SMT, dan PGA. Di sini kita akan coba memberi pad round dengan hole size-nya 1,02. Di sini yang biasa kita gunakan adalah dengan diameter 3
Namun sebelum ini saya sudah pernah membuat pad yang diameter 3, jadi kalau kita buat diameter 3 lagi nggak ada karena tulisannya sudah ada. Di sini kita akan mencoba custom pad ukuran lain aja, seperti ukurannya misal 4. Di sini padnya diameternya 4 dan mempunyai diameter lubangnya 1,02. Setelah itu create new pad, kita oke. Di sini kita dapat melihat custom pad yang sudah pernah kita buat tadi, yaitu 4 mm round pad dengan 1,02 mm hole. Di sini sudah ada 3 mm round pad dan 1,02 mm hole. Nah, yang sering kita gunakan adalah ukuran ini. Jadi ukuran padnya 3 mm dan hole-nya 1,02 meter. Kita dapat padnya di sini. Nanti kita akan jelaskan lagi. Selanjutnya setelah komponen, di sini ada layout dan help. Ini mungkin tidak terlalu berguna. Oke. Selanjutnya di bawah menu bar ini ada ini open file, save file seperti tadi ya. Untuk zoom in, zoom out, ini zoom to fit, zoom previews. Ini ada option komponen manager untuk mencari komponen tadi. Dan ini untuk move to top cover layer dan move to bottom layer. Ini untuk merotate komponen. Di sini kita dapat melihat, di sini kita dapat merotate komponen di sini seperti ini. Di menu komponen juga bisa rotate seperti gini. Lalu apa bedanya ini dengan ini? Jika ini ngerotate tanpa merotate teksnya, jadi yang ke rotate hanyalah komponennya, namun teksnya nggak ke rotate. Mari kita coba. Seperti ini. Jika kita menggunakan rotate yang ini, maka teksnya tidak akan ikut ke rotate. Namun jika kita menggunakan yang ini, teksnya juga akan ikut ke rotate. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan jelaskan menu yang di sebelah sini. Di sini ada select item untuk select item. Ini untuk zoom seperti tadi. Nah, ini untuk flash pad yang tadi kita buat. Tadi kita sudah mengcustom padnya dengan ukuran 3 mm. Kita cari ukuran yang gini, yaitu 3 mm dan 1,02 mm. Ya, seperti ini. Untuk menampilkan padnya, tinggal klik saja ke workspace ini seperti ini. Jadi kita sudah dapat padnya ini. Ini untuk ngerotate padnya. Ya. Selanjutnya di sini ada plus a komponen seperti tadi. Di sini kita bisa nge-plus komponen. Seperti kalau nge-plus komponen yang tahu, misalkan kita akan nge-plus DOT di sini. Nah, ini komponen DOT. Selanjutnya untuk mengedit ini kita membutuhkan pad 3 mm dan 1,02 mm hole yang sering digunakan. Jadi di sini cara untuk mengganti pad komponen ini kita dapat menggunakan cara seperti ini. Kita klik komponennya, lalu kita ke menu komponen tadi, kita ungroup PCB komponen. Nah, setelah ini kita delete padnya. Lalu kita dapat memasang padnya sesuai ukuran tadi yang telah kita setting. Lalu untuk nge-save settingan komponen ini, kita dapat blok komponennya tadi, pilih ke menu komponen, lalu group to make PCB komponen. Jadi di sini kita udah mendapatkan komponen dengan settingan pad yang kita mau tadi. Untuk kita agar tidak membuat-buat lagi, kita dapat save custom komponen di sini untuk nge-save settingan padnya kita. Misalnya ini name A. Kita dapat nge-save itu dan kita dapat gunakan lagi pada plus komponen, lalu ke komponen manager saja. Komponen manager, lalu di sini ada custom komponen. Nah, ini adalah custom komponen yang kita custom tadi. Kita dapat langsung menambahkannya. Oke, selanjutnya setelah itu di sini ada flash address. Flash address ini berguna untuk menghubungkan antar komponen jalurnya.
kita menggunakan 1,02 mm trace. Di sini ada tiga tempat, yaitu pertama silk kernel layer. Silk kernel layer ini tidak akan di print pada PCB, jadi ini hanya untuk penggambaran komponennya saja. Lalu ada top cover layer. Top cover layer ini nanti di print pada PCB, namun jarang digunakan, dan yang sering digunakan yaitu bottom cover layer. Jadi di sini untuk terus kita menggunakan bottom cover layer. Untuk menyambungkan antar komponen, kita dapat mencet saja seperti ini antar komponen. Nah, seperti ini, maka komponen sudah tersambung. Lalu untuk kita saat membuat trace, usahakan jalur trace jangan 90 derajat seperti ini. Kenapa tidak boleh 90 derajat? Karena kalau kita trace-nya 90 derajat, maka akan dapat mengganggu rangkaian, kinerja rangkaian. Untuk membuat agar tidak 90 derajat, kita dapat menggunakan ini, insert a corner in a trace. Jadi kita dapat menambahkan corner di trace-nya kita seperti ini. Kita menambahkan corner, lalu kita dapat merubahnya menjadi seperti ini. Nah, kita dapat mengubahnya seperti ini. Nah, jadi usahakan untuk saat menempatkan trace jangan 90 derajat, karena jika 90 derajat maka akan mengganggu kinerja rangkaian. Jadi kita dapat mengeditnya menjadi seperti ini. Nah, ini boleh, tidak boleh 90 derajat. Oke, selanjutnya sini ada disconnect a trace. Di sini disconnect a trace ini berfungsi untuk memutus trace yang kita mau seperti ini. Kita dapat memutus trace yang ini. Nah, kita dapat menggantinya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk memutus trace yang tadi. Lalu di sini selanjutnya ada plus a text. Plus a text di sini kita dapat kita dapat menulis teks sesuai yang kita mau seperti ini. Misalnya kita dapat menulis teks. Di sini ada ukuran teks yang kita mau, 2 mili, 1,78 dan lain-lain. Di sini ada jenis teksnya, ini teks normal dan ini teks bold. Kita dapat tulisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ini seperti biasa, ini bisa ngerotat ya tadi. Kita bisa ngerotatnya seperti ini atau seperti ini. Nah, itu sesuai yang kita mau. Kita lihat saja. Selanjutnya setelah plus attack, di sini ada plus a rectangle. Di sini plus a rectangle ini berguna untuk membuat kotak saja ya, tidak terlalu berfungsi. Di sini kita berfungsi untuk ngeblok saja. Lalu setelah itu di sini ada plus a fillet plate. Ini berfungsi untuk ngeblok dan memberi jarak kepada komponen yang kita buat. Seperti ini kan, ini sudah kita buat trace. Jika kita blok dengan fillet plate ini seperti ini, nah, maka otomatis keblok dan memberi jarak pada trace yang telah kita buat seperti ini. Jadi ini untuk menghemat ke PCB. Selanjutnya ada plus a circle. Di sini seperti biasa, nge-plus circle biasa. Di sini ada circle penuh. Ini 300 derajat, 210 derajat, 180 derajat, 90 derajat, dan corner. Di sini kita dapat custom radiusnya. Seperti kita ini coba custom radius 5 mm. Lalu ini kita tebalnya seberapa. Jadi seperti ini. Selanjutnya di sini mungkin tidak akan sering digunakan, melainkan mungkin ini saja yang digunakan, yaitu pad informasi. Di sini kita dapat melihat informasi pad yang kita pakai seperti ini. Oh, ternyata pad type-nya round dan mempunyai size 3 mm. Baik, sekian dari saya akan penjelasan tentang menu PCB Express. Harap berguna. Terima kasih. Sebelum kita merangkai rangkaian power supply, kita akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memasukkan atau menambahkan komponen ke dalam PCB. Pertama, kita klik komponen, kemudian pilih komponen manager. Nah,
Di sini terdapat beberapa komponen seperti kapasitor, kemudian konektor, ada dioda, dan lain-lain. Nah, kalau misal kita mencari satu-satu ini lama, kita bisa langsung klik ini, Find, untuk mencari komponen. Misal kita ingin mencari komponen resistor. Kita ketik resistor. Kemudian klik. Nah, di sini ada beberapa jenis macam resistor. Ada resistor 0,125 watt, resistor 0,25 watt, resistor 0,25 watt, 0,5 watt, dan lain-lain. Nah, di sini ada favorit komponen. Bagaimana cara memasukkan untuk favorit komponen ini? Misal ini kita ingin memasukkan LED. LED ini kita klik Add to Favorite. Kemudian pilih OK. Nah, nanti di sini LED ini akan masuk ke favorit komponen. Kalau misal kita mau langsung masukkan ke PCB, misal ini LED T1.75 ini langsung kita masukkan aja, klik Insert Component into PCB. Ini. Kemudian itu penjelasan sedikit tentang bagaimana cara memasukkan komponen, lalu bagaimana cara menamai komponen-komponen yang ada di PCB. Itu caranya kita pilih ini, place text ini, kemudian kita ketikkan di sini kita ingin kasih nama apa, misal kita ingin kasih nama resistor. Dan kita klik di sembarang tempat, seperti ini. Ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Misal mau diganti warna kuning atau warna hijau juga bisa seperti itu. Sekian penjelasan mengenai komponen dan bagaimana cara menama-namainya. Kemudian untuk video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian power supply di PCB. Selanjutnya, kita akan merangkai rangkaian yang telah dipaparkan tadi komponen-komponennya, yaitu rangkaian power supply. Rangkaian power supply ini juga bisa disebut dengan rangkaian adaptor. Pertama, kita pastikan klik bagian ini dan klik yang warna hijau dengan ketebalan 1,02 mm. Kemudian, ini snap untuk mempermudah saat merangkai. Ya, kita misalkan 0,5. Contoh saja seperti ini. Jadi dari titik ke titik tuh bisa lurus. Agar lebih mudah kita kecilkan dulu gridnya. Misal 0,5. Ternyata valid. Tadi kan 10. Kita coba 0,1. Jika masih belum bisa, berarti angkanya harus di kisaran di atas 1. Karena menggunakan unitnya milimeter. Nah, jadi jarak antar ininya 5 mm, 5 mm. Ayo, sekarang kita mulai merangkai. Dengan tadi mengeklik place address, kita mulai dari input. Setelah itu, kalau udah di lubang kayak gini, klik kanan aja. Jadi, ulangi dengan langkah yang sama. Klik kanan. Pastikan serapi mungkin tidak ada jalur yang membentuk siku-siku.
hindari jalur membentuk siku-siku. Maksud dari siku-siku tuh kayak gini. Di sininya kan siku. Kayak gini siku kan. Kita hapus. Pastikan jangan ada trace yang bertabrakan karena akan mempengaruhi saat pelarutan PCB. Kalau ada trace yang saling bertabrakan, alhasil nanti menyatu dan aliran listriknya ya akan terjadi arus pendek gitu ya. Itu sangat berbahaya dan jangan sampai ada jalur yang menyatu. Harus sesuai dengan jalurnya gitu. Jangan sampai melebihi seperti ini. Kita ulang. Rangkaian power supply atau adapter telah selesai. Beginilah rangkaiannya. Selamat mencoba. Terima kasih.